Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 330302100058. Di sini saya akan menjelaskan yang dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa pilkada. Terdapat beberapa pihak yang perlu dipaparkan terkait dengan para pihak yang bersengketa, yaitu pemohon, termohon, dan objek sengketa. Yang pertama, pemohon. Melalui ketentuan pasal 1 angka 22 Bawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu mendefinisikan pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu. Lebih lanjut, konstruksi kedudukan hukum legal standing pemohon sengketa proses pemilu terangkai dalam ketentuan pasal 7, pasal 7A dan pasal 7B Bawaslu tentang cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Adapun pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas partai politik, calon peserta pemilu yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, bakal calon anggota DPR dan DPRD, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap, bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri, calon anggota DPD. Kemudian lebih lanjut, pasal 7A Bawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu juga menentukan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan sebagai berikut. Tingkat pusat diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai atau sebutan lain. Tingkat provinsi diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat provinsi. Dan tingkat kabupaten atau kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat kabupaten atau kota. Lalu termohon. Mengenai termohon dalam sengketa proses pemilu dapat merujuk pada rumusan pasal 466 Undang-Undang Pemilu jangko pasal 1 angka 23 dan pasal 8 Bawaslu tentang cara penyelesaian sengketa pemilu. Kemudian pasal 466 Undang-Undang Pemilu, dalam bunyi pasal tersebut disebutkan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten atau kota. Sedangkan ketentuan pasal 1 angka 23 Bawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu menyatakan termohon adalah pihak yang diajukan di dalam permohonan sengketa proses pemilu. Lalu pasal 8 Bawaslu tentang cara penyelesaian sengketa proses pemilu menguraikan secara rinci tentang termohon penyelesaian sengketa proses pemilu dengan menyatakan bahwa termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu dan partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Lalu objek sengketa. Berkaitan dengan objek sengketa, penyelesaian sengketa proses pemilu diatur lebih lanjut dalam Bawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu yang bertolak dari konstruksi pasal 466 Undang-Undang Pemilu. Mengkualifisir bahwa sengketa proses pemilu terjadi karena pertama, hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu lain sebagai akibatnya dikeluarkan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota. Lalu hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota. Jadi yang bisa saja terlibat dalam sengketa pilkada yaitu KPU itu sendiri, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD,
presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.